Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamati amma ba'd. Anak-anakku, abnai at-talabah yang saya banggakan, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, tentunya dengan tujuan yang baik ya, dengan tujuan mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting sekali, yaitu bahasa Arab. Bagaimana anak-anakku kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya, dan dengan membawa semangat baru, semangat yang lebih daripada semangat-semangat sebelumnya. Abnai atau labah rahimani warahmatullah, ya, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas salah satu sub pelajaran dari pelajaran ketiga dari buku kita, buku bahasa Arab kelas 12, yaitu kemarin tentang fahmul masmu. Ya. Untuk saat ini kita akan melanjutkan sub pelajaran yang kedua, yaitu tentang maharatu al-qiraah. Baik, sebelum lebih lanjut, ya, barangkali lebih baik kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir dari teman-teman kalian? Silahkan diinfokan. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya, masya Allah. Baik, nah, maharatul qiraah. Ya, anak-anak sekalian, rahimani wa rahmatullah, tentu ini juga sangat penting sekali. Ya, maharatul qiraah, kemampuan membaca dalam bahasa Arab sangat penting sekali. Ya, coba Bapak tanya ke anak-anak, dalam Al-Quran itu ya, ayat yang pertama kali turun itu surat apa? Ayo Mas Eko, coba dijawab. Ya, benar sekali. Itu surat Al-Alaq. Awal ayat Allah berfirman apa? Iqra, bacalah. Nah, di situ merupakan perintah pertama untuk umat ini, ya, untuk kaum muslimin, yaitu perintah untuk membaca. Dan di situ Allah menyinggung, kata Allah dalam surat itu, alamal insan malam ya'lam. Ya. Alamal insan malam ya'lam. Yaitu dialah yang mengajari manusia hal-hal yang sebelumnya belum mereka ketahui. Ya, seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa melalui membaca, ya, membaca ini merupakan salah satu gerbang untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah, ini sangat penting sekali ya, kemampuan membaca ini. Oleh karena itu, ya, Bapak berharap nanti selama pembelajaran berlangsung semuanya memperhatikan, ya, tidak ada yang ngalamun, ya, semuanya fokus ya, untuk memperhatikan, mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan. Abna itulah rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya ini tolong diperhatikan. Berhenti. Macet ini, Pak. Ya, begini saja. Nah, ini tolong diperhatikan tujuan pembelajaran kita selama pembelajaran maharatul qiraah, ya, sub pelajaran yang kedua dari pelajaran yang ketiga ini.
Yang pertama, melalui pembelajaran qiraah, maharatul qiraah, nanti antum semuanya diharapkan mampu mengemukakan kosakata yang berkaitan dengan tema asy-syi'ru al-arabiyyu dengan baik. Yang kedua, ya, diharapkan nanti antum semuanya mampu ya melafalkan teks qiraah tentang asy-syi'ru al-arabiyyu dengan baik. Yang ketiga, ya, antum nanti mampu menilai fakta dari teks yang dibaca tentang tema asy-syi'ru al-arabiyyu dengan baik. Yang keempat, ya, antum diharapkan nanti mampu membuktikan fakta dan teks yang dibaca tentang tema asy-syi'ru al-arabiyyu dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua, nanti tentunya ya antum sudah sampai nanti. Nanti kita coba anak-anak nanti diikutkan ya, diikuti ya. Ini adalah kosakata mufrodat tentang teks bacaan yang akan kita baca nanti. Ini diantaranya, ya. Tidak semuanya kita sebutkan, ini diantaranya saja yang merupakan kata kunci ya, daripada teks yang akan kita baca. Syi'run. Ya, anak-anak mengikuti semuanya. Syi'run artinya adalah syair. Syairun artinya adalah orang yang membuat syair atau orang yang menyampaikan syair. Qasidatun. Ya, diikuti. Dan seterusnya. Anak-anakku yang kami banggakan, ya, itu beberapa kosakata dan berikut maknanya. Barangkali ada yang ditanyakan anak-anakku sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya, insya Allah sudah mafhum semuanya, sudah bisa dipahami semuanya. Nah, ini adalah teks yang akan kita baca untuk melatih kemampuan kita di dalam membaca teks bahasa Arab. Ini namanya adalah teks deskriptif ya. Saya baca dan nanti saya Bapak jelaskan, tolong diperhatikan. Ya, siap-siap mencatat. Tentu semuanya, beberapa sudah saya jelaskan tadi kosakatanya, dan nanti yang belum jelas, nanti Bapak minta untuk kalian buat kelompok diskusi di situ. Ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, mana yang belum dipahami, ya cari dulu di kamus bahasa Arab tentang makna-maknanya. Nanti Bapak cek ya, kelompok-kelompok tersebut satu persatu. Ya, tolong diperhatikan. Bapak baca dulu. Asy-syi'rul arabiyyu. Asy-syi'rul arabiyyu huwa fannun adabiyyun mawzunun bil qafiyati aw biduniha yuktabu bil lughatil arabiyyati yu'abbiru bihi asy-sya'iru amma fi nafsihi bi uslubin khasin wa bi ajmalil alfadhi wa arwa'il ma'ani wa afdalit tarakib. Wa huwa syaklun minal ashkali al-adabiyyati yatamayyazu an ghairi. Dan seterusnya. Baik anak-anakku, itu teks yang barusan Bapak bacakan ya. Sekarang ya bentuk kelompok ya. Kita buat jadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada beranggotakan 4 orang. Ya, silakan dibentuk. Tolong, ayo segera dibentuk kelompoknya. Ya, alhamdulillah. Silahkan ya bekerja sama ya dengan masing-masing menyiapkan kamus bahasa Arab ya. Setelah kalian baca ya, kira-kira masih ada kosakata yang belum dipahami, silahkan dicari di dalam kamus bahasa Arab tersebut. Kemudian didiskusikan ya makna dari teks yang dibaca tadi. Diskusikan, dan nanti akan Bapak cek satu persatu. Dan nanti ini ya, akan dites ya. Akan ada soal-soal yang akan mengecek pemahaman kalian semuanya tentang isi teks yang dibaca. Ya, silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan ini.
Kelompok 1, ya. Ayo, kerjasama yang baik. Semuanya aktif, tidak ada yang leha-leha. Ayo, kelompok lain juga. Semuanya aktif, ya, tidak saling menjagakan, diskusi. Taib, cukup, waktunya habis. Selanjutnya Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk membaca. Ini langsung Bapak nilai ya. Ini langsung Bapak nilai. Jadi nanti meskipun dibaca bareng-bareng, nanti Bapak akan memperhatikan satu persatu. Ya. Jadi semuanya harus membaca dengan kompak, dengan suara yang jelas dan keras. Ya, kelompok 3 silahkan dibaca. Tapi sebentar, bukan ini yang kita baca, tapi kita ganti dengan teks yang gundul. Tadi Bapak kan sudah memberikan contoh bagaimana pembacaan yang benar. Nah, coba sekarang. Ini dibaca dengan teks yang gundul. Ya, dibaca semuanya harokatnya ya. Nah, silakan kelompok 3. Yuk, ketuanya dibimbing kelompoknya. Dibaca bersama-sama dengan suara yang lantang. Oke, bagus. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok 5. Yuk, dibaca. Oke, barakallahu fikum. Masya Allah. Oke, praktek membaca sudah. Nah, sekarang apa kira-kira anak-anakku? Namun sebelum lanjut, Bapak kasih waktu sebentar untuk barangkali ada yang bertanya ya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait teks yang dibaca. Silakan. Oke, ya. Kemudian kita pindah ruangan ya. Ya, semuanya bersiap-siap untuk keluar kelas. Kita masuk ke lab komputer. Nah, untuk kegiatan selanjutnya apa itu? Yaitu mengerjakan soal untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap teks yang sudah kita jelaskan tadi dan sudah antum baca. Nah, semuanya ya silahkan pindah ke lab komputer dan tidak ada yang membawa buku ya, tidak ada yang membawa kitab. Cukup membawa diri saja. Nanti dikerjakan melalui komputer. Silahkan anak-anak. Ya, alhamdulillah. Ya. Semuanya siap? Silakan dihidupkan dulu komputernya. Kemudian login ke Google masing-masing ya. Kemarin pas daring Bapak sudah minta untuk semuanya punya akun Google masing-masing dan tentunya semuanya sudah punya ya, semuanya sudah punya Android, jadi semuanya punya akun masing-masing. Silakan login, kemudian klik atau masuk ke alamat ini untuk menuju ke soal. Ya, sudah. Itu nanti halaman pertama akan muncul seperti ini. Ya, nah itu ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang ke berapa tadi? Yang ketiga dan keempat. Ya. Ini langkah-langkahnya, silahkan dibaca. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya untuk mengerjakan soal. Silahkan dikerjakan dengan jujur. Ini bukan tugas kelompok ya. Masing-masing mengerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, utamakan kejujuran anak-anakku semuanya. Baik. Silahkan. Bapak beri waktu 10 menit. Baik, sudah cukup. Coba, ini langsung otomatis ya. Jawabannya langsung otomatis tersimpan. Nah, ini coba Bapak cek. Masya Allah, nilainya bagus-bagus semuanya. Ini menandakan berarti antum tidak hanya sekedar membaca, namun juga memahami teks yang sudah dibaca tadi. Masya Allah,
Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan anak-anakku? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini coba ini teks yang tadi ya. Cuman di sini Bapak memberikan beberapa tanda untuk beberapa kosakata yang ada dalam teks ini. Coba anak-anakku semuanya perhatikan ini. Yang di belakang, yuk diperhatikan. Ini ada kata ajmal, ada arwa, ada afdal, ada ahamu, ada awdahu, ada ahla, dan seterusnya. Nah, nanti anak-anakku semuanya di rumah ya, coba ini diamati ya. Ini kata-kata ini maksudnya apa? Ini kata-kata ini dalam bahasa Arab terkategorikan bagian apa, kata apa gitu. Dan ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan pekan depan. Kaidah-kaidah yang terkait dengan ini. Kata-kata ini yang sudah kita tandai ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, barangkali ada pertanyaan? Sekali lagi, ya, silahkan. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Nah, dan terima kasih semuanya bisa fokus memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya, ilmu yang sudah dipahami bisa diamalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, anak-anakku rahimani warahmatullah, kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fi al-usbu'il qadim. Mohon Pak. Ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan oleh Pak Dr. Nur Hidayat dan beberapa ada yang perlu dikonfirmasi mungkin. Silakan langsung saja Pak Nur Hidayat. Oke, makasih Ibu Indriani dan selamat Mas Fajaruddin ya. Ini telah melakukan uji kompre. Ini saya mau nanya, Mas Fajaruddin ngajar di kelas berapa? Kelas 12, Pak. Iya. 12 itu kelas aliyah ya? Iya. Iya, kelas aliyah. Berarti kelas 3. Kelas 3. Ini metode dan strategi dengan apa ini yang Mas Fajaruddin gunakan tadi? In discovery, Pak. Discovery learning. Di penemuan-penemuan gitu. Nanti di ini anak disuruh aktif menemukan artinya atau gimana yang dimaksud? Ya, menemukan arti yang belum dipahami melalui kamus bahasa Arab secara berkelompok. Jadi discovery ini anak disuruh aktif juga membawa kamus juga ya? Ya, di RPP juga sudah saya cantumkan apa itu media dan sumber pembelajaran yang akan dipakai. Buku bahasa Arab, PowerPoint, ini tadi yang saya tampilkan. LKPD berbasis Google Form, tadi juga sudah kita tampilkan. Lab komputer, kamus bahasa Arab. Untuk selama ini, metode ini dan strateginya sudah pernah dicoba di kelas 12 atau baru yang di sekarang ini, waktu PPG? Sudah pernah, Pak. Dan itu membantu apa ya? Kalau di ini kan pondok, Pak ya. Pondok mana ini? Di Al-Khuwah, Sukoharjo. Terkadang kan anak-anak itu kan ada beberapa materi yang sebetulnya sudah mereka pelajari di mapel kepondokan. Terutama kalau bahasa Arab itu kan juga ada nahwunya, nanti di mapel pondok ada sorofnya. Terkadang itu karena anak-anak sudah mempelajari di mapel kepondokan bersama ustadz lain atau juga bersama saya,
terkadang untuk mempelajari mapel-mapel di kurikulum Kemenak, di buku Kemenak, mereka kurang semangat. Maka kalau kita buat aktif mereka dengan mencari makna-makna, insya Allah mereka ya, akan lebih memperhatikan. Oke, ada kendala enggak selama ini kalau menggunakan model atau metode discovery yang selama ini digunakan untuk kelas-kelas aliyah yang selama ini, Mas Fajar? Alhamdulillah, ya, secara umum tidak ada. Paling cuma ada yang lupa nggak bawa kamus mungkin ya. Nah, kemudian ada yang kamusnya hilang. Di asrama kadang kan jadi satu penempatan buku itu di rak umum gitu ya. Terkadang dipakai yang lainnya sehingga pas pembelajaran kamusnya belum siap. Namun kita ada solusi karena ini dikerjakan secara berkelompok, nanti bisa bagi tugas di kelompok tersebut atau mencari kosakata, makna dari kosakata yang belum dipahami itu secara bergantian. Nah, kosakata ini yang cari antum, satunya antum, gitu, bisa dibagi. Oke, terima kasih. Ya, perlu ada catatan-catatan juga karena anak-anak ini sudah sebagian besar ya semuanya tinggal di pondok. Yang penting juga karena bahasa Arab ini juga bahasa yang menjadi bahasa santri juga kalau bisa. Mas Fajar ini dalam hal al-istima, al-kiro'ah ini perlu ditekankan, termasuk makhrajul hurufnya juga ya. Ini perlu anak dilatih betul fasih juga ini perlu juga karena mulai sekarang itu kadang-kadang kan belum fasih atau apa dan sebagainya ini kan ini akan kurang baik. Jadi Mas Fajaruddin sebagai guru bahasa Arab ya ini perlu ada memberikan semangat serta memberikan contoh juga dalam al-qiraah yang betul, di mana makharijul hurufnya, zakul lughah yang betul-betul nyaman, enak, gayanya dan sebagainya. Ini perlu diterapkan juga ya, Mas. Ini karena ini sudah lingkungannya al-bai'ahnya, lingkungannya sudah pesantren, saya kira perlu ini ada peningkatan-peningkatan dan lain sebagainya. Oke, selamat Ya, Mas Pak. Fajaruddin. Terima kasih, Ada Pak. nanti permintaan saya nanti sekarang juga Mas Fajaruddin tetap di sini dulu, coba minta untuk baca tulis Al-Qur'an. Sekarang mohon Mas Fajaruddin membaca atau menghafal nggak apa-apa ya. Ini surat Al-Kafirun ya. Coba dihafal dengan baik dan tajwidnya juga monggo Mas Fajaruddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, terima kasih. Nanti surat ini, surat Al-Kafirun, ditulis tangan. Setelah itu dikirim ke saya. Nah, setelah itu selesai tugas kompre untuk hari ini. Jadi ditulis tangan dengan baik, ya khotnya juga. Nanti setelah itu langsung dikirim saya secara capri. Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Ya, oke. Kami kembalikan kepada Ibu Proktor, Ibu Indriani untuk melanjutkannya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Cukup untuk Pak Fajaruddin, jadi jenengan sekarang bisa live. Kita bergantian dengan peserta yang lain. Monggo Pak Fajar. Terima kasih Bu. Oke. Untuk rekamannya pripun Bu? Nanti saya kirim.